Hamid. Yang tentunya semuanya itu terlahir dari pengakuan dalam hati kita bahwasanya segala nikmat yang kita terima hingga pada detik ini semuanya adalah karena semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa terkirimkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para ahlul bait yang telah beriman kepadanya, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Jemaah sekalian, ya, pada malam hari ini kami diminta untuk menggantikan Ustaz kita, Ustaz Al-Fadhil Ustaz Muhammad Misran Ansar, yang akan beliau berhalangan dan dengan kami beliau kurang sehat. Kita mendoakan syafa'allahu syifaan ajilan. Kemudian berkaitan dengan materi kita pada malam hari ini, insyaallah kami akan berusaha untuk mengambil beberapa faidah dalam sebuah kitab, yang mana kitab ini dikarang untuk menjelaskan salah satu ayat dalam Al-Quran, dalam surah At-Tariq di ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tublas sarair, yauma tublas as-sarair. Apa arti daripada ayat ini? Ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan kondisi pada hari kiamat. Yauma tublas sarair artinya pada hari di mana dinampakkan segala rahasia. Ya. Dinampakkan segala rahasia. Maka dalam kitab ini diberi judul dengan Yauma tubla as-sarair. Ya, berdasarkan dengan ayat tersebut, pada hari di mana dinampakkan semua rahasia-rahasia itu. Ya, kitab ini dikarang oleh Syekh Abdul Aziz Nasir Al-Jalil. Intinya di sini bahwasanya seorang hamba di permukaan bumi ini tidak boleh merasa acuh dengan kondisi dirinya, apalagi berkaitan dengan rahasia-rahasia yang terkandung dalam dirinya. Karena hakikatnya seorang hamba itu yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, faktor yang paling mendukung itu adalah bagaimana kondisi rahasia daripada hamba itu. Dan apa yang dimaksud dengan rahasia di sini? Ketika Allah mengatakan as-sarair, nah ini yang ingin dibahas oleh pengarang di sini. Apa dimaksud dengan as-sarair? Ya. Di sini disebutkan dalam sebagian mu'jam bahasa Arab atau kamus istilahnya. Dalam kitab Lisanul Arab disebutkan as-sirru minal asrar allati tuqtam. Kata-kata sir dalam bahasa Arab itu artinya adalah rahasia, dan dia merupakan perkara yang disembunyikan. Ya, perkara yang disembunyikan. Dan bentuk kata jamaknya adalah asrar. Ayat ini istiqaq atau pecahan katanya juga diambil dari kata asir ini. Hanya saja sarair itu bentuk plural atau bentuk jamak dari kata sarirah. Ya.
sarirah. Yang disebutkan di sini, as-sariratu amalus sirri min khairin aw syarrin. Syar dengan sar, ya, kalau syar itu keburukan, ya. Kalau sarirah atau sir itu adalah rahasia. Di segala macam bentuk amalan yang dirahasiakan, baik berupa amalan yang buruk maupun amalan yang baik. Ya, apa yang tersembunyi dalam diri kita, yang tidak kita nampakkan kepada manusia, itu yang disebut dengan rahasia kita. Dan sesuatu yang kita rasakan itu ada yang baik, ada yang buruk. Tapi biasanya kebanyakan manusia yang dirasakan itulah perkara yang kira-kira mana, Pak? Yang baik atau yang buruk? Yang mana yang baik dirahasiakan? Yang baik atau yang buruk? Ya, yang buruk kita ngaku aja, ya. Kebanyakan yang kita rasakan itu adalah perkara yang, sementara keburukan-keburukan itu banyak yang tersimpan dalam hati dan takut kalau manusia seorang hamba diuji. Karena sebenarnya ulama mengatakan bahwasanya al-ikhlas huwa an yastawiya baina sirri wal alaniyah. Kata-kata asarru atau asarrah itu kadang bermakna menyembunyikan, kadang juga bermakna menampakkan. Ya, kadang bermakna menyembunyikan, kadang bermakna menampakkan. Ini disebutkan dalam beberapa penafsiran para ulama kita ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba ayat 33, wa asarrun nadamata. Wa asarrun nadamah, kondisinya orang-orang yang ingkar pada hari kiamat, ini mereka tidak percaya dengan hari kiamat. Maka Allah mengatakan wa asarrun nadamata, dan mereka menyembunyikan penyesalan. Dan bisa juga dikatakan mereka menampakkan penyesalannya. Dua-duanya benar maknanya. Dan ini tafsirkan oleh para ulama kita. Ada yang menafsirkan bahwasanya wa asarrun nadamata itu artinya adalah mereka menyembunyikan menyembunyikan penyesalan dalam hatinya ketika mereka sudah mengetahui bahwasanya ternyata betul ada hari kiamat dan ada hari kebangkitan. Mereka malu untuk menampakkan penyesalan tersebut. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya penyesalan pada hari kiamat itu tidak mungkin bisa disembunyikan. Pasti akan nampak dalam diri seorang hamba bahwasanya pada hari itu dirinya penuh dengan penyesalan. Disebut dengan wa asarrun nadamah. Nah, sehingga mengatakan di sini dari beberapa definisi yang disebutkan oleh para ulama kita bisa diambil kesimpulan bahwasanya makna sarirah di sini ketika Allah mengatakan tublas sarair, makna sarirah rahasia di sini wa ma yaktumuhu al-mar'u wa yukhfihi fi nafsihi min khairin aw syarr. Apa-apa yang disembunyikan oleh seseorang, ya, dalam jiwanya, baik itu berupa kebaikan maupun berupa keburukan.
Jadi apa-apa yang kita sembunyikan pada hari ini, yang kita rahasiakan pada hari ini, ditutup rapat-rapat, tidak ada orang yang mengetahuinya. Nanti pada hari kiamat itu akan terbongkar semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi. La yakhfa minkum khafiyah. Tak satu pun amalan dari kalian itu yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kita tidak jujur terhadap jiwa kita, jemaah sekalian, terhadap diri kita. Kadang kita ketika melakukan suatu aktivitas atau mungkin ada terbetik dalam hati kita tidak bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kita yakin bahwa itu merupakan dosa. Itu merupakan bisikan nafsu yang mengajak kepada keburukan dan kita bertobat. Kenapa? Karena kita tidak mau sadar diri. Ya. Padahal kita tahu bahwasanya apapun yang tersembunyi dalam diri kita, bagaimana kita berusaha untuk menutupi bisikan-bisikan dalam hati kita, maka sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang terkandung dalam dada-dada itu. Apa yang terkandung dalam dada itu yang tidak nampak. Ya, yang tidak nampak. Namun sebelum kita lanjut di sini, nah ini perlu dipahami di sini. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang sesuatu yang rahasia, rahasia itu tempatnya di mana? Sesuatu yang tidak nampak itu di mana sebenarnya? Ya, kalau kita seandainya membedakan atau membagi diri kita ini kan ada yang lahir, ada yang batin, ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Apa yang nampak dari diri kita, jemaah sekalian? Apa yang nampak dari kita, jemaah sekalian? Tidak tahu apa yang nampak? Jasad, tubuh kita, fisik kita, itulah yang nampak. Apa yang tersembunyi? Apa yang tersembunyi, jemaah sekalian? Ruh. Apalagi? Itu saja. Jiwa. Apalagi? Bisa ada lain? Hati, pikiran. Berarti yang tidak nampak itu lebih banyak daripada yang nampak, ya. Ya. Yang tidak nampak dari diri kita itu lebih banyak daripada yang nampak. Tapi siapa sebenarnya hakikat diri kita? Siapa yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang nampak atau yang tidak nampak? Yang nampak atau yang tidak nampak? Yang mana jelas sekali? Oh, dua-duanya. Kita lihat ya. Hakikat diri kita itu yang kadang kita lupakan dan tidak tahu siapa diri kita itu adalah sang jiwa. Ada yang kenal sini siapa jiwanya? Jiwa. Itulah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan buka Al-Qur'an. Semua ayat yang membicarakan tentang pertanggungjawaban manusia itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang jiwa itu. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Pada hari ini setiap nafs itu adalah jiwa. Setiap jiwa itu akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang diusahakan, dan mereka tidak akan diberikan sedikit pun atau mereka tidak akan dizolimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sang jiwa inilah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jasad kita, fisik kita, jemaah sekalian, dia ada bertanggung jawab. Kenapa dia bertanggung jawab? Karena dia hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh sang jiwa itu. Jiwa itu yang menguasai fisik kita, jemaah sekalian. Sehingga apa yang dilakukan oleh anggota badan kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, Allah tidak akan hisab badan kita, jemaah sekalian. Tapi nanti pada kiamat dia akan menjadi saksi. Betul tidak? Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah berfirman, pada hari ini kami telah menutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicara kepada kami itu adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, yang bersaksi itu adalah kaki-kaki mereka atas apa yang mereka kerjakan. Tangan dan kaki dia saksi. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah. Mereka mengatakan kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian berbicara? Kenapa kalian bersaksi atas kami? Kulit-kulit mereka mengatakan, sesungguhnya pada hari ini Allah Subhanahu wa taala membuat kalian berbicara. Ya, kalau Allah menghendaki, Allah bisa membuat segala sesuatu berbicara. Ya. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Lalu berfirman, kalian tidak akan pernah bisa bersembunyi dari persaksian apa? Ayat syadalikum sam'ukum wala absarukum. Pendengaran kalian, telinga kalian, mata kalian, kulit-kulit kalian. Hanya saja kalian mengira bahwasanya Allah itu tidak mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah menegaskan ini bahwasanya fisik kita ini yang pada hari ini kita selalu perhatikan dengan baik, yang kita rawat dalam keseharian kita. Tidak mau kalau ada sedikit cacat pada fisik kita. Tidak rela kalau ada yang sakit dari fisik kita. Kalau ada yang sakit, begitu cepat kita cari obatnya, cari terapinya, cari dokter yang paling ahli bisa menyelesaikan masalah fisik kita. Ternyata pada hari kiamat justru jadi saksi atas diri kita, jemaah sekalian. Kalau kita tidak pergunakan dengan baik, maka dia akan bersaksi atas keburukan kita. Kalau kita memakan ketaatan, alhamdulillah, dia menjadikan saksi atas kebaikan-kebaikan kita, jemaah sekalian. Ya. Kemudian berkaitan dengan jiwa ini, ketika sering kita dengarkan dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban hati kita, pandangan kita, pendengaran kita. Ada yang tahu ayat ini? Ya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, fuad, hati, semuanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa korelasinya, hubungan antara pendengaran, penglihatan, hati dengan jiwa? Apakah keduanya hal yang terpisah atau masing-masing punya kedudukan tersendiri atau satu kesatuan? Sebenarnya ulama mengatakan bahwasanya sesungguhnya hati, pendengaran, penglihatan itu adalah instrumen jiwa. Ya, kayak corong daripada jiwa tersebut.
Kalau kita memandang jemaah sekalian, siapa yang memandang? Siapa yang melihat? Fisik atau jiwa? Ya. Mata itu kan fisik ya. Itu yang memandang. Tapi hakikatnya berarti apa? Jiwa. Jiwa memandang jemaah sekalian. Kalau kita mendengarkan pakai alat fisik, namun hakikatnya mendengarkan siapa? Jiwa mendengarkan. Begitu juga dengan hati kita. Ya, hati kita. Ya, ketika hati itu menjadikan penglihatan dan pendengar kita sebagai corong-corongnya, maka disitulah kita bisa mengetahui kondisi jiwa kita. Kondisi jiwa kita itu yang paling menentukan adalah hati kita. Ya, hati kita. Jadi jiwa dan hati itu dia merupakan satu kesatuan, tidak dipisah antara satu dengan yang lain. Semuanya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi itulah hakikat diri kita jemaah sekalian. Itulah yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada istilah disebut dengan roh. Agak panjang kita bahas ini. Tapi intinya roh itu identik dengan kebenaran. Roh itu identik dengan kebenaran. Kalau kita baca Al-Quran, makna roh itu banyak. Roh bisa bermakna Jibril, roh bisa bermakna Al-Quran, roh bisa bermakna apa namanya? Apa namanya roh ya? Nyawa ya. Nyawa. Itu berapa makna dalam Al-Quran disebut dengan roh. Ya. Namun hakikatnya roh ini itu yang selalu mengajak kepada kebenaran, tidak pernah mengajak kepada keburukan. Manusia bagaimanapun durhakanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti masih ada bisikan dalam hatinya yang mengatakan bahwa itu tidak baik. Itu adalah dosa. Itu bagian daripada roh. Lawannya adalah siapa? Sehingga bisikan dari roh itu dan bisikan dari setan itu akan memperebutkan sang jiwa. Siapa yang jiwa itu cenderung kepadanya, maka itulah yang akan mengendalikan diri kita. Nah, jemaah sekalian, ini kalau kita kenal dalam diri kita seperti ini, kita mengenal jiwa kita, maka hal yang paling pertama kita harus ketahui dari diri kita adalah bagaimana karakter jiwa kita, karakter diri kita, jemaah sekalian, untuk bisa menerapi jiwa kita itu. Kita harus menentukan jiwa kita itu bagaimana, diri kita ini bagaimana. Apakah kita ini dalam jiwa kita ada karakter-karakter yang buruk yang kita pelihara atau tidak? Ada tidak yang sifat-sifat kesombongan, sifat keangkuhan, sifat hasad, sifat dengki? Siapa yang mengetahui? Ya diri kita. Kita yang mendeteksi itu dalam diri kita. Nah, kadang seorang hamba ini kalau tidak tahu, nah ini kata para ulama kita, bahwasanya tidak sedikit di antara hamba-hamba Allah itu yang tidak bisa mendeteksi penyakit dari jiwanya. Beda kalau fisik tadi, ya. Kalau fisik yang sakit, begitu cepat respon kita untuk mencari obatnya. Tapi kalau jiwa yang sakit, maka mungkin ada yang sudah sekarat, sudah komplikasi penyakitnya, tapi tidak nyadar-nyadar juga. Ya, tidak berusaha untuk mencari terapinya, tidak berusaha untuk mengobati daripada penyakit jiwa itu. Kenapa? Sekali lagi tidak nyadar, tidak mengenal jiwanya. Karena tidak mengenal jiwanya, akhirnya dia melupakan dirinya. Nah, inilah orang yang seperti ini biasanya adalah orang yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia juga lupa terhadap dirinya. Orang
yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan kenal siapa jati dirinya. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul khasirun. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah membuat dirinya lupa terhadap dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya, mereka itulah orang-orang yang merugi. Artinya apa? Kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan tahu diri. Kamu muslim ya? Ya, cuma sekalian. Sekalipun memang ada sebuah hadis yang palsu sebenarnya, hadis palsu. Ini itu kadang dipakai oleh orang-orang sufi, tapi salah pahami ya. Ada hadis yang mengatakan man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu wa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengetahui Tuhannya, maka sungguh dia telah mengenal dirinya. Siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya. Ini sebenarnya maknanya bisa benar bisa salah, tergantung siapa memahami perkataan itu ya. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Allah. Siapa yang mengenal Allah, dia mengenal dirinya. Seolah-olah itu Allah menyatu dengan hambanya. Ini sudah paham, salah paham seperti ini. Kalau dikatakan Allah itu menyatu dengan hambanya karena kembali kepada wahidatul wujud. Akan tetapi kalau maksudnya di sini adalah berkaitan dengan ma'rifatullah dan ma'rifatun nafs, mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui kondisi diri kita. Maksudnya apa? Seorang hamba itu semakin dalam pengetahuannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah lewat nama-namanya, lewat sifat-sifatnya, lewat perbuatannya. Kan banyak Al-Qur'an Allah memperkenalkan diri dalam Al-Qur'an. Begitu banyak ayat-ayat ya. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Semakin kita mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, maka semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah seorang hamba akan semakin mengenal siapa dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun intinya itu kembali kepada satu. Allah itu Sang Khalik, Sang Pemilik, Sang Penguasa, Sang Pengatur, sementara kita ini adalah Sang Pengabdi. Seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang kecil, yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini maksudnya disebut dengan mengenal Allah dan mengenal diri di hadapan Allah Subhanahu. Artinya kita ini semakin kita mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka kita semakin tahu diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, hatinya biasa saja kalau disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau orang tidak kenal Allah, disebutkan nama Allah di hadapannya, bergetar tidak hatinya? Tidak bakalan. Kita ambil analogi saja ya. Ini bukan bukti, kita tasbih. Analogi, nanti itu boleh kan dalam agama kita. Kalau misalnya siapa sekarang gubernur ya? Siapa yang disebut gubernur di sekarang di Sulawesi Selatan ini? Ya, taruh sekarang yang pejabat sementara ya. Kalau ada orang yang tidak kenal Pak Gubernur ya, kemudian berpapasan di pinggir jalan, disebut namanya, ada Pak ini mau lewat, sebut namanya Pak Sudirman dia. Tapi orang tidak kenal bahwa dia seorang gubernur, kira-kira ada tidak rasa penghargaan dalam dirinya? Dia tahu orang dia tahu, tapi dia tidak kenal bahwa dia adalah seorang gubernur. Ada tidak rasa penghormatan dalam dirinya kepada orang tersebut? Ya, tidak ada, biasa saja, sama dengan orang lain pada umumnya. Kenapa? Tidak kenal, hanya sekarang nama saja. Orang lain juga banyak namanya Pak Sudirman. Tapi kalau dikatakan sebentar mau lihat Pak Gubernur di sini, kira-kira persiapannya bagaimana?
Luar biasa persiapan. Pak Gubernur belum datang sudah disiapkan segala sesuatu untuk menyambut beliau. Kenapa? Karena dia tahu bahwa saya datang itu orang terhormat, seorang pemimpin yang harus dihormati dan seterusnya. Sama dengan orang yang masuk ke dalam sholat misalnya. Orang yang masuk dalam sholat tapi dia tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika takbiratul ihram mengucapkan kalimat Allahu Akbar, ada tidak sesuatu yang bergeming dalam hatinya? Tidak ada. Kenapa? Tidak kenal siapa itu Allah. Dia hanya kenal Allah hanya sekedar namanya saja. Tidak ada isinya itu. Dia bertakbir Allahu Akbar, angkat tangan, tapi dalam hatinya tidak ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mohon maaf, kadang saya lihat ada sebagian orang yang ketika melaksanakan sholat, dia pas selesai cerita urusan dunianya langsung menghadap kiblat, langsung angkat tangan Allahu Akbar. Kira-kira bisa tidak nyambung? Ya, sebelumnya kita masih sibuk menceritakan urusan dunia kita, langsung menghadap kiblat, langsung angkat tangan Allahu Akbar. Yang diingat siapa kira-kira? Urusan dunianya atau Allah ini? Ya, apa yang dibacakan sebelumnya itu akan masuk, ingat, ikut dalam sholatnya. Bahkan itu yang bisa kadang mendominasi dari awal sampai akhir sholat. Ini perlu juga sekali kita belajar untuk apa istilahnya ya? Ketika menghadap kepada Allah dalam sholat kita itu, jangan hanya fisik yang menghadap ke arah kiblat, tapi hati kita menghadap kemana-mana. Sementara Rasulullah mengatakan, Innallaha muqbilun ala abdihi fi salatihi ma lam yaltafit fa idzal tafata iltafata anhu. Maksudkan fa idzal sarafa insarafa anhu. Allah mengatakan sesungguhnya Allah itu menghadap kepada hambanya. Rasulullah mengatakan, Allah itu menghadap kepada hambanya dalam salatnya selama hamba itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hamba itu berpaling, Allah juga akan berpaling dari hamba itu. Ini lahir dan batinnya dimasukkan. Kalau kita menghadap kepada Allah itu kan kita menghadap ke arah kiblat istilahnya secara fisik ya. Kalau kita berpaling dengan badan kita, Allah juga berpaling. Tapi secara batinnya, secara rahasianya itu dikatakan bahwasanya kita menghadapkan diri kepada Allah itu dengan jiwa kita. Kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan jiwa kita, hati kita tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah juga berpaling dari kita. Ya. Tidak memperhatikan sholat kita jemaah sekalian. Kenapa? Kita sendiri tidak perhatian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana memperhatikan kita? Ya, dikatakan al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan kita. Kan banyak diceritakan hadisnya, fazkuruni azkurukum. Allah mengatakan, ingatlah saya, maka saya akan ingat kalian. Tapi sebaliknya, nasullaha fanasiyahu. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun lupa kepada mereka. Tergantung kita. Kalau dalam salat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ingat kita. Kalau dalam salat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah juga akan lupa kita. Dan ini bisa kita bawa dalam kehidupan kita jemaah sekalian, dalam segala aktivitas kita. Kalau kita tidak melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ingat dalam aktivitas kita, Allah pun lupa kepada kita. Tapi kalau kita dalam setiap aktivitas kita libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah yang membantu dalam segala aktivitas kita jemaah sekalian. Ya. Tentunya ini sekali lagi kembali kepada kesadaran diri kita, bagaimana kita bisa memperkuat jiwa kita, melatih jiwa kita ini untuk senantiasa zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekadar mengingat secara lisan, ya,
dengan ucapan-ucapan zikir kita. Ya, alhamdulillah kalau kita diberikan taufik untuk banyak berzikir dengan ucapan lisan kita itu alhamdulillah. Tapi jangan sampai kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tapi hati kita kosong, melompong dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu dua maknanya dalam bahasa Arab. Zikir bisa bermakna menyebut, ya, uzkur isma fulan, dikatakan sebut nama si fulan, sebut nama si fulan. Berarti menyebut, namanya zikir juga menyebut, dengan lisan itu menyebut zikir juga. Zikir juga bisa bermakna mengingat, ya, zakartu fulana, zakartu fulan, saya mengingat si fulan. Dua-duanya harus include, ya. Kalau kita berzikir dengan lisan kita, maka kita pun harus mengingat dengan hati kita, ya, dengan hati kita. Makanya kenapa kita kalau kadang berzikir di mana sekalian terasa hambar zikir itu tidak membawa perubahan dalam hati kita, padahal Allah memberikan jaminan dalam Quran. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman yaitu yang hatinya merasa tenang ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahwasanya hanya dengan berzikir hati itu bisa menjadi tenang. Tapi kenapa ada orang yang ahli zikir tidak tenang? Saya dengarkan, ya, atau sering melihat videonya, ya, orang berzikir tidak tenang. Ya, bahkan ada zikir sampai kayak orang kerasukan. Kenapa? Dia tidak berzikir dengan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan zikir-zikir dengan contoh dari Rasulullah SAW. Sudah selesai sudah. Zikirnya sudah ada contohnya. Dia juga berzikir bukan dengan Allah bukan dengan Allah. Dia hanya mentarget hitungan. Satu hari misalnya berapa kali dibaca. Ada yang sampai 1000 kali dibaca, ya. Zikir ini sekian ribu kali dibaca. Akhirnya tidak mendatangkan ketenangan dalam jiwa, justru kegelisahan mendatangkan. Orang yang berzikir itu adalah orang yang menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, kemudian merasapi makna daripada zikir itu. Sama dalam sholat jemaah sekalian. Orang yang melaksanakan sholat, kalau dia menganggap bahwasanya sholat itu hanya sebatas ritual untuk melepaskan diri dari kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, betul bahwasanya ketika selesai salat hati kita plong. Hati kita plong. Kenapa? Sudah selesai tugas saya. Tapi tenang tidak? Salat kita membawa ketenangan tidak? Belum tentu. Kenapa? Sekali lagi kita belum bisa merasakan nikmatnya berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala karena tidak paham dengan apa yang kita baca dalam sholat. Tidak paham bagaimana kita bisa berdialog dengan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mentadabburi bacaan dalam salat tersebut sehingga kita susah untuk menikmatinya. Sekalipun kadang-kadang muncul, ya, ketika kita membaca bacaan Al-Quran, mendengarkan atau membaca zikir-zikir dalam salat itu kadang ada yang tembus dalam hati kita dan itu yang membuat kita bisa lebih merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan mungkin ini merupakan dosa, ya. Dan saya sendiri kadang merasakan seperti itu. Ya. Kadang kita kalau berusaha untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mentadabburi bacaan kita baca, tapi kita terhalang. Tidak bisa tembus. Tidak bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau ingat lagi, lepas lagi, tarik lagi, lepas lagi. Itu menjadi sarana bagi kita untuk mawas diri, cemaskan. Ternyata saya banyak sekali dosa saya. Dosa itulah yang menghijab hati kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memang satu sisi kita berusaha untuk menjadikan zikir itu sebagai wasilah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang kita terhalang untuk mentadabburi, memaknai zikir itu karena adanya dosa-dosa yang bercokol dalam hati kita. Sehingga sebagian ulama seperti Syekh Al-Utsaimin mengatakan, sesungguhnya seorang hamba itu kalau ingin mengetahui kondisi jiwanya, kondisi dirinya, apakah banyak dosa atau tidak perlu jauh-jauh. Dan beliau ukur dalam sholatnya, ukur diri dalam sholat.
timbang diri kita dalam sholat. Kalau ketika melaksanakan sholat kita mudah tersambung, hati kita mudah tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti kondisi itu adalah kondisi di mana hati kita sedang bening. Ya. Tapi ketika melaksanakan sholat kita sudah berusaha untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika takbir kita sudah berusaha untuk membaguskan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tinggal jalan putus. Disambung lagi, putus lagi, sambung, putus lagi. Apalagi kalau yang mendominasi dalam sholat kita tidak ingat kepada Allah, kata beliau, itu menunjukkan bahwasanya hati kita sedang keras. Lagi banyak dosa yang berkecimpung di dalamnya. Sadar diri kita. Ya, menyistighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hal yang mungkin kita sampaikan pada kesempatan ini. Dan sudah masuk waktu Isya. Nah, itu aja. Karena sesuatu ya, saya demikian untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa berbenah diri, memperbaiki diri kita, utamanya memperbaiki kondisi jiwa kita. Ya, penting bagi kita untuk menjaga lahiriah kita secara fisik, ya, secara fisik. Namun jangan sampai itu membuat kita lelah dan lalai dari menjaga sarirah kita, sisi rahasia kita. Karena itulah yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas segala aktivitas yang kita kerjakan di permukaan bumi ini. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.